Tahap 1. Bagian 1. Kecurigaan awal. Maya menatap jam dinding di ruang tamu untuk kesekian kalinya. Jarum panjang sudah melewati angka 12. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Tapi ponselnya masih hening. Tak ada kabar dari suaminya Andi, yang katanya tadi, sore hendak lembur. Sudah 2 minggu terakhir, rutinitas Andi berubah drastis. Pulang kerja tak lagi jam 8 malam seperti biasanya. Kini bisa larut malam, bahkan terkadang subuh. Dan yang paling membuat Maya tak tenang, tak ada penjelasan yang memuaskan, hanya alasan klasik kalau ada kerjaan mendesak, deadline kantor. Tapi Maya bukan wanita bodoh. Ia tahu betul suaminya bekerja di bagian administrasi keuangan, bukan bagian operasional yang butuh lembur ekstrem. Lebih dari itu, perubahan sikap Andi semakin mencolok. Pulang selalu bersih, rapi, bahkan wangi seperti baru mandi. Padahal, sebelumnya, lelaki itu jarang memperhatikan penampilan, apalagi sepulang kerja. Maya mulai curiga. Terlalu banyak tanda yang membuat pikirannya tak tenang. Suaminya kini jarang menyentuhnya. Tatapannya hampa. Bahkan senyum pun terasa dipaksakan. Yang lebih menyakitkan, Andi kini selalu menyimpan ponselnya dalam saku, dibawa ke kamar mandi, dan bahkan tidur pun di bawah bantal. Suatu malam, saat Andi tertidur lelap, Maya mencoba mengambil ponsel suaminya perlahan. Tapi ternyata ponsel itu dilengkapi sensor sidik jari dan Face ID. Maya tak bisa membukanya. Gagal. Ia hanya bisa memandangi layar yang memantulkan bayangan wajahnya sendiri. Wajah perempuan yang mulai kehilangan kepercayaan pada lelaki yang dulu bersumpah akan menjaganya. Keesokan harinya, Maya curhat kepada sahabatnya Rina. Mereka bertemu di sebuah kafe kecil dan Maya menceritakan semuanya dari awal. Rina yang dikenal ceplas-ceplos langsung menjawab dengan nada tajam. Kayaknya dia main belakang, Mei. Tapi kamu jangan gegabah. Kumpulin bukti dulu. Saran itu membuat Maya terpaku. Hatinya berperang antara ingin percaya pada suaminya dan menerima kemungkinan terburuk. Namun, dorongan untuk tahu kebenaran lebih kuat. Malam itu, saat Andi mandi, Maya memberanikan diri memasang aplikasi pelacak lokasi secara diam-diam ke ponsel suaminya yang sempat terbuka saat fingerprintnya belum terkunci kembali. Dia berhasil. Untuk pertama kalinya, Maya tahu kemana Andi sering pergi malam-malam. Dan malam itu, Andi kembali pamit lembur. Tapi Maya tak tinggal diam. Ia duduk di sofa, menatap titik lokasi GPS yang mulai bergerak menjauh dari kantor, menuju pusat kota. Lebih tepatnya, ke arah kawasan hotel dan penginapan. Detak jantung Maya berdegup lebih cepat. Matanya menatap layar ponsel tanpa berkedip. Mulutnya kering, tangannya gemetar. Dan saat titik biru itu berhenti, tepat di sebuah hotel bintang 3 yang biasa digunakan untuk singgah jangka pendek. Maya tahu, malam itu akan menjadi malam paling panjang dalam hidupnya. Tahap 2, bagian 2, penemuan mengejutkan. Maya berdiri di depan cermin kamar, jantungnya masih berdebar kencang. Dalam bayangannya, ratusan kemungkinan berputar tanpa henti. Ia bisa saja salah. Bisa saja itu memang rekan kerja Andi. Atau mungkin ada urusan mendesak yang membuatnya harus ke hotel. Tapi batinnya berkata lain. Kali ini berbeda. Terlalu banyak tanda yang mengarah ke satu kemungkinan paling pahit. Malam itu, ia tidak tinggal diam. Dengan ponsel di genggaman, Maya memesan ojek online dan meminta diantar ke lokasi titik biru yang masih diam di aplikasi pelacak. Sepanjang perjalanan, hatinya terasa seperti diremas. Pikiran buruk terus bergelayut. Pengemudi melirik Maya beberapa kali lewat kaca spion. Mungkin karena ekspresinya yang pucat dan matanya yang mulai berkaca-kaca. Maya hanya menunduk. Ia tak ingin menjawab apapun. Setelah hampir 25 menit, motor berhenti tepat di depan sebuah hotel bintang 3. Cukup tersembunyi dari jalan utama. Lampunya redup, tapi parkiran tampak penuh. Maya turun pelan-pelan, langkahnya terasa berat. Seolah setiap langkah membawa beban sejuta luka yang belum berdarah. Dengan napas tersengal, ia masuk ke lobi hotel dan langsung mendekati resepsionis. "Permisi, saya istri sah dari tamu kamar 308.
Bisa saya bicara langsung dengan suami saya? Katanya sambil menunjukkan foto Andi di ponselnya. Resepsionis terlihat ragu. Tapi setelah melihat kartu identitas Maya dan mencocokkannya dengan data tamu, ia menyerah. Tunggu sebentar, Bu. Saya panggilkan lewat telepon kamar. Seketika, Maya merasa kakinya lemas. Ruang tunggu hotel terasa menyesakan. Tak lama, telepon ditutup oleh resepsionis. Silakan naik, Bu. Mereka akan membukakan pintu, katanya. Mereka, kata itu menggema di kepala Maya. Bukan dia, tapi mereka. Langkah Maya bergetar menuju lift. Tangannya dingin, matanya sembab. Setiap angka yang menyala di panel lift terasa seperti pengingat. 1, 2, 3. Detik demi detik mendekatkan pada kenyataan yang tak ingin dihadapi. Tiba di lantai 3, lorong hotel sunyi. Maya berjalan menyusuri lorong dengan napas tertahan. Kamar 308 tepat di ujung. Saat pintu terbuka, dunia Maya berhenti sejenak. Yang berdiri di balik pintu bukan hanya Andi, tapi juga seorang perempuan dengan rambut panjang, mengenakan pakaian tidur satin, dan wajah yang sangat dikenalnya. Itu Dina, adiknya sendiri. Mulut Maya terbuka. Kata-kata tak keluar. Lututnya nyaris lemas. Pandangannya beradu dengan pandangan Dina, yang justru tampak tenang, nyaris menantang. Andi, bisik Maya nyaris tak terdengar. Andi muncul dari dalam kamar, hanya mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Matanya membelalak melihat Maya. Wajahnya pucat. Tangannya menggenggam ponsel, seolah baru akan menghubungi seseorang. Maya, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Tidak seperti yang kupikirkan. Suara Maya pecah, matanya basah. Kamu selingkuh sama adikku sendiri? Dina tiba-tiba menyela, tanpa rasa bersalah. Kami saling cinta, Kak, sejak dulu. Bahkan sebelum kamu menikah sama dia. Kalimat itu menghujam lebih dalam dari belati manapun. Maya merasa dadanya sesak, seolah seluruh udara di dunia menghilang. Ia melangkah mundur, air matanya mengalir, tanpa bisa ditahan. Tangannya meraih ponsel, merekam semuanya dalam keadaan gemetar. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bisa membela diri. Semua terungkap malam itu. Dan Maya tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah pintu itu terbuka. Tahap 3. Bagian 3. Konfrontasi, kejatuhan, dan ledakan viral. Tangis Maya pecah tak tertahankan. Tangannya masih menggenggam ponsel yang terus merekam. Ia tak peduli. Dunia boleh tahu. Dunia harus tahu. Ia sudah cukup diam selama ini. Andi mencoba mendekat, meraih tangan Maya, tapi Maya menghindar. Jangan sentuh aku. Suaranya meledak. Tangannya bergetar, napasnya tersengal. Kamu tidur sama adikku sendiri. Kamu hancurkan 2 keluarga sekaligus. Dina berdiri di ambang pintu dengan tatapan datar. Kak Maya, kamu harusnya tahu. Kami punya rasa sebelum kamu datang. Aku cuma ambil yang memang dari awal bukan untukmu. Brak. Maya menampar adiknya keras. Bukan karena sakit hati, tapi karena pengkhianatan darah daging. Aku kakakmu. Aku yang biayain kuliahmu. Aku yang lindungin kamu dari ayah saat kamu kabur pacaran dulu. Ini balasan kamu? Andi menengahi. Sudahlah Maya, ini semua udah kejadian. Aku minta maaf, tapi aku dan Dina, kami memang saling cinta. Aku akan urus cerai, tapi jangan bawa ini kemana-mana. Maya tertawa. Tawa yang getir, hampa, sekaligus menyeramkan. Jangan dibawa kemana-mana. Kamu pikir ini sinetron? Ini hidupku yang kalian hancurkan. Ia mundur perlahan. Sebelum pergi, Maya menatap keduanya dengan sorot mata kosong. Tunggu ya. Dunia bakal tahu siapa kalian sebenarnya. Malam itu juga, Maya mengunggah potongan video ke media sosial. Ia sensor wajah mereka. Tapi suara, semua utuh terdengar. Narasi dari Maya membuka video. Aku Maya, istrinya. Dan ini adikku sendiri. 2 orang yang paling aku sayang. Dan inilah mereka, di balik pintu hotel, menyimpan luka yang aku kira cuma mimpi buruk. Viral. Video itu meledak dalam semalam. Ribuan komentar banjir. Tagar wowoh suami dan adik menggema di berbagai platform.
Netizen marah, bersimpati, dan membagikan kisah Maya tanpa henti. Bahkan beberapa akun gosip besar ikut mengangkat cerita ini. Maya menerima ribuan pesan dukungan. Banyak perempuan yang mengaku pernah mengalami hal serupa. Maya menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan suara perempuan yang selama ini terbungkam. Tapi ini bukan soal balas dendam, ini tentang keadilan. Maya menggugat cerai Andi ke pengadilan agama dengan bukti lengkap, video, lokasi GPS, hingga rekaman suara. Ia juga mengadukan adiknya ke keluarga besar. Hasilnya, hubungan keluarga retak total. Ayah dan ibunya tak mau lagi menerima Dina. 3 bulan kemudian, Maya memulai bisnis clothing line dengan nama 308 Proyek. Simbol dari kamar hotel, tempat kebenaran terbongkar. Brandingnya, pemberdayaan perempuan yang bangkit dari pengkhianatan, sementara Andi dan Dina, akun media sosial mereka hilang, digosipkan pindah ke luar kota, tapi netizen tak pernah lupa. Nama mereka terus dibisikkan sebagai simbol pengkhianat paling menyakitkan, karena datang dari orang terdekat. Dan Maya, ia melangkah ke depan, dengan luka, tapi juga dengan kekuatan yang kini menjadi cerita yang tak akan dilupakan dunia maya. Selesai.